Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, NIM 18059114. Di sini saya akan menjelaskan tentang itu wabah yang saat-saat ini yang menyerang kita semua, yaitu COVID-19 atau virus COVID-19. Nah, di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana COVID-19 itu bisa menyebar, dan apa dampak COVID-19 itu terhadap bidang ekonomi, bidang pangan, bidang politik, bidang sosial, dan lain dan sebagainya. Nah, sebelum saya membahas tentang lebih lanjut tentang COVID-19 ini, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, di sini saya akan mendapat sumber dari Wikipedia menyatakan bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini adalah merupakan pandemi penyakit corona yang disebabkan oleh sindrom pernafasan yang parah atau coronavirus 2 atau bermutasi dari virus SARS-CoV-2. Wabah ini awalnya datang dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Namun wabah corona ini belum menyebar ke seluruh dunia, masih di daerah Wuhan itu sendiri. Lalu WHO selaku organisasi kesehatan seluruh dunia menyatakan bahwa wabah itu sebagai kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian internasional pada 3 Januari 2020 dan diakui sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, pada tanggal 24 April 2020 terdampak sebanyak 2,7 juta kasus ini dilaporkan tersebar di 185 wilayah di seluruh dunia dan mengakibatkan lebih dari 190.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 738.000 populasi yang telah pulih. Meskipun ada kemungkinan kambuh atau infeksi ulang, di sini virus ini menyebar ke orang-orang terdekat. Selama kita kontak dekat dengan orang yang terkena COVID-19, kita yang lagi sehat atau bisa juga terkena tertular dengan cepat karena virus corona ini bersifat menular awalnya dari hewan ke manusia dan bisa menyebar ke manusia yang lainnya. Di sini saya orang yang terinfeksi dengan menyentuhkan permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Penyakit ini menular selama 3 hari pertama. Tanda-tanda gejala COVID-19 ini ialah adanya kita merasakan gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, dan gejala umum pada umumnya. Namun gejala umum ini termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi ini termasuk pneumonia atau sindrom gangguan pernafasan akut.
Nah, setelah COVID ini dinyatakan oleh Presiden Jokowi sebagai bencana nasional, di sini pemerintah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan seluruh dunia dengan melakukan pencegahan. Ada beberapa pencegahan. Yang pertama yaitu dengan cuci tangan. Yang pertama itu cuci tangan. Yang kedua yaitu yang kurangi aktivitas keluar rumah. Boleh keluar rumah tapi harus dengan menggunakan masker, atau keluar rumah dengan alasan tertentu kalau ketika ada perlu seperti beli atau beli sembako ke pasar dan misalnya mengisi minyak bensin. Lalu kurangi jarak atau dengan orang lain atau social distancing. Bahkan apabila kita terkena COVID-19, pemerintah mensarankan mengisolasi diri bagi si yang kena selama 14 hari guna mengurangi rantai penyebaran virus. Bahkan pandemi ini atau virus ini bahkan melumpuhkan semuanya, mulai dari kegiatan produksi, kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Bahkan dari virus corona ini pertumbuhan ekonomi seluruh negara menjadi terhambat dan terjadi depresi hebat, sehingga banyak karyawan yang bekerja dirumahkan atau banyak karyawan yang PHK. Bahkan pandemi ini mengakibatkan banyaknya kegiatan-kegiatan olahraga yang dibatalkan, kegiatan olahraga, agama, politik dan budaya, dan banyaknya harga sembako yang langka, dan tambah pula kekurangan pasokan yang meluas diperburuk oleh pembelian panik dan penurunan emosi polutan dan gas rumah kaca. Dalam dunia pendidikan, sekolah, universitas, dan perguruan tinggi telah ditutup baik secara lokal maupun internasional yang tersebar di 196 negara di dunia, dan dipersenkan menjadi 98,4% populasi mahasiswa seluruh dunia. Dan informasi hoax pun menyebar secara online, dan informasi hoax ini membuat masyarakat akan takut terhadap COVID-19 ini. Dan informasi yang salah hoax ini telah menyebar secara banyak, bahkan banyak situs-situs palsu yang menginfokan tentang virus corona yang tidak sesuai dengan fakta. Maka dari itu terjadi insiden xenofobia, dan bahkan orang seluruh dunia mendiskriminasikan setiap orang Cina yang berkunjung ke suatu negara. Mereka menganggap Cina itu adalah daerah yang memiliki infeksi tinggi. Bahkan timbullah paham anti Cina, bahkan seluruh dunia mengecam setiap orang Cina berkunjung ke suatu negara tertentu, karena bagi orang itu dia menganggap bahwa setiap orang Cina datang pasti corona akan meluas, karena belum tentu kan sebenarnya virus corona ini menyebar kan apabila satu orang terinfeksi, lalu orang yang terinfeksi ini datang ke suatu wilayah, itu mempotensi untuk menyebarluaskan tentang virus corona. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada istilah-istilah tentang corona ini. Ada namanya pandemi, epidemi, dan istilah-istilah yang terkait dengan COVID-19 lainnya seperti PSBB atau social distancing,
dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan apa itu epidemi. Epidemi berdasarkan data terkait dengan epidemi ini, otoritas kesehatan di Wuhan melaporkan sekelompok kasus pneumonia virus yang penyebabnya tidak diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 dan penyelidikannya diluncurkan pada awal Januari 2020. Kasus-kasus ini sebagian besar terkait dengan pasar grosir makanan laut dan virus ini dianggap asal zoonosis. Virus corona ini awalnya atau yang menyebabkan wabah ini adalah virus SARS-CoV-2, virus terbaru yang ditemukan erat dengan kelelawar coronavirus. Karena berdasarkan informasi saya lihat di media sosial bahwa kelelawar ini ialah inangnya seluruh virus. Bahkan kelelawar ini virusnya ini bisa menyebar luas kepada manusia. Pangloin coronavirus dan SARS-CoV itu adalah dua awal dari penyebab dari COVID-19, yaitu pangolin coronavirus dan SARS-CoV-2. Konsensus bahkan banyak peneliti yang melakukan penelitian bahwa awal mula dari COVID-19 ini adalah dua virus yang saya sebutkan tadi. Orang yang paling awal diketahui dengan gejala-gejala ditemukannya sakit pada 1 Desember 2019. Orang ini tidak memiliki hubungan yang terlihat dengan kelompok basah berikutnya. Dan kluster awal kasus yang dilaporkan pada bulan itu 2/3 ditemukan memiliki hubungan dengan pasar. Lalu pada tanggal 13 Maret kemarin 2020 sebuah laporan yang tidak diverifikasi oleh South China Morning Post menyarankan sebuah kasus yang ditelusuri hingga 17 November 2019, 55 tahun dari Ubay. Kasus mengacu pada jumlah yang diuji COVID-19 ini yang tesnya dikonfirmasi positif sesuai dengan protokol resmi. Lalu pada tanggal 22 April 2020 negara-negara yang mempublikasikan data pengujian mereka rata-rata mereka melakukan sejumlah tes setara dengan 1,2% dari populasi mereka. Sementara tidak ada negara yang menguji sampel yang sama, lebih dari 13% populasinya. Lalu banyak negara yang memiliki kebijakan resmi untuk tidak menguji mereka karena mereka menganggap gejala-gejala itu ialah gejala ringan. Analisis fase awal wabah hingga 23 Januari diperkirakan 86% infeksi virus corona ini belum terdeteksi. Bahwa infeksi tidak berdokumen ini adalah sumber untuk 79% dari kasus yang terdokumentasi. Beberapa penelitian lain dengan menggunakan metode dan memperkirakan bahwa jumlah infeksi di banyak negara cenderung lebih besar daripada kasus yang dilaporkan. Lalu pada tanggal 9 April 2020 hasil pendahuluan menemukan bahwa 15% orang yang dites di
yaitu pusat kelompok infeksi utama di Jerman nyatakan positif memiliki antibodi. Lalu screening COVID-19 pada wanita hamil di New York City dan donor darah di Belanda. Di Belanda ini juga menemukan sejumlah tes positif yang mungkin mengindikasikan infeksi yang mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Analisa berdasarkan usia di Tiongkok menunjukkan bahwa proporsi khusus yang relatif rendah terjadi pada individu yang di bawah 20 tahun. Jadi COVID-19 ini bisa menyerang apabila orang atau manusia ini memiliki antibodi yang lemah. Jika antibodi ini yang lemah, maka virus ini bisa masuk ke dalam tubuh inangnya, atau di sini inangnya itu manusia. Namun perkiraan awal pada jumlah reproduksi dasar atau R0 untuk COVID-19 pada bulan Januari adalah di kisaran 1,4 dan 2,5. Tetapi analisis selanjutnya menyimpulkan bahwa sekitar mungkin terjadi sekitar 5,7% dengan interval kepercayaan 95% ke 3,8 menuju ke 8,9. Lalu biasanya COVID-19 ini kemungkinan bisa sembuh, kemungkinan bisa meninggal. Apabila meninggal itu berarti dia telah mampu menyerang seluruh anggota tubuh dan apabila virus ini manusia ini memiliki antibodi yang lemah, itu otomatis potensi menimbulkan kematian. Lalu kebanyakan orang yang mengontak COVID-19 ini pulih. Bagi yang tidak, waktu antara timbulnya gejala dan kematian berkisar antara 6 dan 41 hari. Biasanya di sekitar 14 hari. Menurut penelitian menyatakan virus COVID-19 atau coronavirus ini bisa di dalam tubuh manusia itu selama 14 hari. Itu tergantung tubuh kita merespon atau melawan virus itu. Pada tanggal 24 April 2020 sekitar 190.000 kematian dikaitkan dengan COVID-19 di Cina per 5 Februari 2020 sekitar 80% kematian tercatat pada mereka berusia di atas 60 sampai 75 tahun atau lansia. Yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk penyakit kardiovaskular atau diabetes. Jadi penyakit-penyakit tertentu ini bisa mempermudah virus corona ini masuk ke dalam tubuh. Kematian di antara orang-orang yang di bawah 65 tahun atau lansia tanpa kondisi predisposisi yang mendasari jarang terjadi. Kematian pertama yang dikonfirmasi di Wuhan itu, atau daerah yang pandemi pertama kali itu, pada tanggal 9 Juni 2020. Kematian pertama kali di luar Cina
Itu terjadi di seorang warga negara asal Filipina pada tanggal 1 Februari 2020. Dan kematian pertama di luar benua Asia atau pertama kali yaitu menimpa seorang warga negara asal Prancis pada tanggal 14 Februari 2020. Lalu pada tanggal 28 Februari 2020 di luar daratan Cina, lebih dari selusin kematian masing-masing tercatat di seperti negara Timur Tengah seperti Iran, Korea Selatan dan di Italia. Lalu pada tanggal 13 Maret 2020 lebih dari 40 negara dan wilayah telah melaporkan kematian dan di setiap benua kecuali Antartika. Antartika kan tidak ada berpenghuni karena benua itu digunakan untuk penelitian ilmiah. Kematian resmi dari COVID-19 ini pada umumnya merujuk pada orang yang meninggal sudah dites positif sesuai dengan protokol resmi. Ini dapat mengabaikan kematian orang yang meninggal tanpa tes, misalnya di rumah atau di panti jompo. Sebaliknya, kematian orang-orang yang memiliki kondisi mendasar dapat menyebabkan overcounting. Ada indikasi bahwa perhitungan kematian yang rendah sama dengan laporan dari banyak negara-negara, termasuk di negara Eropa, Cina, Amerika Serikat, Republik Islam Iran, Korea Utara, Rusia, Inggris, dan Amerika Selatan, yaitu Brazil. Di daerah yang paling parah yang terkena COVID-19 ini adalah negara asal New York atau Amerika Serikat. Kematian 4 kali lebih tinggi dari rata-rata. Sementara itu di Paris memiliki 2 kali lebih tinggi. Dan banyak negara-negara Eropa kematiannya di kisaran 20 hingga 30% lebih tinggi dari biasanya. Beberapa langkah umumnya digunakan untuk pengukur kematian. Jumlah ini bervariasi berdasarkan wilayah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh volume pengujian, kualitas sistem perawatan kesehatan, opsi perawatan, waktu sejak wabah awal, dan karakteristik populasi seperti usia, jenis, antibodi, kelamin, dan kondisi fisik secara keseluruhan. Rasio kematian terhadap kasus yang mencerminkan jumlah kematian yang dikaitkan dengan COVID-19 dibagi dengan jumlah kasus diagnosis dalam interval tertentu. Berdasarkan statistik yang diuji oleh Universitas Johns Hopkins menyatakan rasio kematian terhadap kasus global ini adalah 7%, yaitu sebanyak 190.703 orang dari 2.707.356 kasus COVID-19 di seluruh dunia. Lalu pada 24 April 2020 jumlahnya bervariasi berdasarkan wilayah. Langkah-langkah ini termasuk case liability rate atau case fatality rate yang mencerminkan persentase orang diagnosis meninggal karena suatu penyakit dan tingkat fatalitas infeksi yang mencerminkan persentase orang yang terinfeksi diagnosis tidak
dosis yang meninggal karena satu penyakit. Statistik ini berdasarkan waktu dan mengikuti populasi tertentu dan infeksi melalui resolusi kasus dunia. Dalam data kami menyatakan bahwa tanggal 25 Maret 2020 infeksi fatality rate tidak dapat dihitung secara akurat. Lalu WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan IFR 0,37% menjadi 2,9%. Itu yang dilakukan pengujiannya itu dilakukan oleh Pusat Pengobatan Berbasis Bukti CEBM di Universitas Oxford, Inggris, yang memperkirakan IFR global 0,72% dan IFR 0,1% menjadi 0,36%. Menurut CEBM atau Pusat Pengobatan Bukti dari Universitas Oxford, Inggris, pengujian antibody acak di Jerman menunjukkan IFR 0,37%. WHO mengatakan bahwa 11 Maret 2020 bahwa pandemi ini dapat dikendalikan selama masyarakat mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh otoritas setempat. Masa puncak dan orasi wabah tidak pasti, mungkin berbeda berdasarkan lokasi. Seorang peneliti bernama Maciej Boni dari Penn State University menyatakan bahwa wabah yang tidak terkendali, infeksi biasanya meningkat dan kemudian mulai menurun ketika penyakit kehabisan host yang tersedia, tetapi hampir tidak mungkin membuat proyeksi yang masuk akal sekarang tentang kapan penyakit itu terjadi. Lalu penasihat medis senior pemerintah China yang bernama Zhong Nanshan berpendapat bahwa mungkin sudah berakhir pada bulan Juni. Itu menurut perkiraan. Jika semua negara dapat dimobilisasi dan mengikuti saran-saran yang diberikan oleh WHO selaku Organisasi Kesehatan di seluruh dunia yang mengenai langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran pandemi virus ini. Lalu pada tanggal 17 Maret 2020, Adam Kurczewski dari London School of Hygiene and Tropical Medicine menyatakan SARS-CoV-2 akan beredar berpotensi 1 atau 2 tahun. Menurut penelitian Imperial College yang dipimpin oleh Neil Ferguson, jarak fisik dan langkah-langkah yang lain akan diperlukan hingga vaksin tersedia, berpotensi 18 bulan atau lebih. Lalu menurut William Schaffner dari Vanderbilt University menyatakan, saya berpikir tidak mungkin virus corona ini karena sangat mudah ditularkan akan hilang sepenuhnya. Itu mungkin berubah menjadi penyakit musiman dan kembali setiap tahun. Virulensi comeback akan tergantung kekebalan kawanan dan tingkat mutasi. Tanda-tanda dan gejala COVID ini kadang banyak sekarang ini banyak terpapar virus corona tapi tidak merasakan gejala tertentu atau terkena OTG atau orang tidak gejala, orang tanpa gejala OTG. Gejala COVID-19 ini bisa menjadi relatif tidak spesifik dan orang yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan gejala. Dua gejala yang paling umum itu demam 88% dan batuk kering 68%. Dengan gejala yang tidak umum mungkin
kelelahan, produksi dahak, yang pernapasan atau batuk dahak, hilangnya indera penciuman atau indera penciuman. Awalnya diperkirakan 30%, tetapi hanya 15%. Sesak nafas, otot, nyeri sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, kedinginan, muntah, dan hemoptisis dan diare. WHO mengatakan sekitar dari 1 dari 5 orang sakit parah yang sulit bernafas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mencantumkan gejala darurat seperti kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan dada yang terus-menerus, kebingungan mendadak, sulit bangun, dan wajah atau bibir kebiruan. Perhatikan gejala itu dan disarankan untuk berkonsultasi dengan rumah sakit atau pusat kesehatan. Perkembangan lebih lanjut dari penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berpotensi fatal pada pneumonia, sindrom gangguan pernafasan akut, sepsis, shock sepsis, dan gagal ginjal. Beberapa dari mereka yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan gejala yang saya sebutkan tadi, itu orang tanpa gejala klinis, tapi hasil tes mengkonfirmasi infeksi, sehingga para peneliti mengeluarkan saran bahwa mereka yang kontak dekat dengan orang terinfeksi harus dipantau dan diperiksa untuk menyingkirkan infeksi. Perkiraan di Cina tentang kisaran asimptomatik berkisar beberapa hingga 44%. Masa inkubasi yang biasa, waktu antara infeksi dengan timbulnya gejala, berkisar dari 1 sampai 14 hari. Paling sering biasanya 5 hari. Beberapa detail tentang bagaimana penyebaran penyakit ini masih ditentukan. Penyakit ini terutama menyebar selama kontak dekat oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Dengan kontak dekat berada dalam 1 ke 2 atau 2 meter. Lalu makanya pemerintah menganjurkan melakukan social distancing, pembatasan sosial antara jarak orang satu dengan orang lainnya tuh sejarak 2 meter. Ini guna untuk minimalisir potensi penyebaran virus corona. Baik batuk dahak maupun air liur dapat membawa viral load yang besar. Penelitian telah menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan berjalan hingga 4,5 meter atau di sekitaran 15 kaki dan 11,4 meter 37 kaki. Beberapa orang telah mengusulkan bahwa virus ini dapat juga ditularkan oleh tetesan kecil yang bertahan selama periode lebih lama di udara, seperti mungkin yang dihasilkan selama berbicara. Tetesan pernapasan ini dapat juga dihasilkan selama bernafas, termasuk ketika berbicara. Meskipun virus umumnya tidak mengudara, tetesan ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang-orang yang di sekitarnya atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru. Beberapa prosedur medis seperti intubasi dan resusitasi kardiopulmoner atau CVR dapat menyebabkan sekresi pernafasan menjadi aerosolis dan dengan demikian mengakibatkan penyebaran melalui udara. Ia juga dapat menyebar ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi, termasuk kulit, dan kemudian menyentuh mata,
hidung atau mulut mereka. Meskipun ada kekhawatiran akan menyebar melalui fases, risiko ini diyakini rendah. Lalu pemerintah Tiongkok menyangkal kemungkinan ini transmisi fekal oral dari SARS-CoV-2. Virus ini menular selama 3 hari setelah pertama timbulnya gejala. Meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul, pada tahap selanjutnya penyakit orang yang telah dites positif untuk penyakit ini hingga 3 hari sebelum timbulnya gejala. Ini menunjukkan kemungkinan penularan sebelum mengembangkan kondisi yang signifikan. Hanya ada beberapa laporan kasus asimptomatik yang dikonfirmasi oleh pihak laboratorium. Tetapi penularan asimptomatik telah diidentifikasi oleh beberapa negara selama investigasi penelusuran kontak. Lalu Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan sementara tidak sepenuhnya jelas seberapa mudah penyakit ini dapat menyebar. Satu orang umumnya menginfeksi 2 hingga 3 lainnya. Virus bertahan selama berjam-jam di permukaan. Secara khusus, virus ditemukan dapat dideteksi hingga 3 hari dengan plastik dan baja tahan karet 304 selama 1 hari di kardus, dan hingga 4 jam pada tembaga. Namun ini bervariasi tergantung kelembapan dan kondisi suhu. Hewan peliharaan dan hewan lain dinyatakan COVID-19. Tidak ada bukti hewan yang menularkan virus ke manusia. Meskipun otoritas Inggris menyarankan mencuci tangan, selalu kontak dengan hewan seperti hewan permukaan lain yang berpotensi terkontaminasi. Coronavirus Syndrome pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus baru dengan pertama kali diisolasi dari 3 orang dengan pneumonia yang terhubung ke sekelompok kasus penyakit pernapasan akut yang terjadi di Wuhan, Tiongkok. Semua fitur dari virus SARS-CoV-2 yang baru muncul di coronavirus terkait di alam. SARS-CoV-2 terkait dengan SARS-CoV yang dianggap memiliki zoonosis. Kelompok SARS-CoV-2 secara genetik dengan genus beta coronavirus, dan 96% identik dengan tingkat genom keseluruhan dengan sampel coronavirus kelelawar lainnya, dan 92% identik dengan pangolin coronavirus. Infeksi virus dapat sementara diagnosa berdasarkan gejala, meskipun dikonfirmasi pada akhirnya membalikan reaksi transkripsi rantai polimerase atau RRT-PCR dari sekresi yang terinfeksi atau pencitraan CT. Sebuah penelitian yang membandingkan PCR dengan CT di Wuhan menunjukkan CT secara signifikan lebih sensitif daripada PCR, meskipun kurang spesifik dengan banyaknya fitur pencitraan yang tumpang tindih dengan pneumonia dan proses penyakit lainnya. Lalu pada bulan Maret 2020, American College of Radiology merekomendasikan bahwa CT tidak boleh digunakan oleh screening atau sebagai tes lini pertama untuk mendiagnosis COVID-19. WHO telah menerbitkan beberapa protokol pengujian RNA untuk SARS-CoV-2
dengan pertama yang dikeluarkan 17 Januari 2020. Pengujian ini menggunakan reaksi rantai transkripsi polimerase terbalik waktu nyata (ORT-PCR). Tes ini dapat dilakukan pada sampel pernafasan atau darah. Hasil umum yang tersedia dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Secara umum tes ini dilakukan pada usap nasofaring, meskipun usap tenggorokan juga dapat digunakan. Sejumlah laboratorium dan perusahaan sedang mengembangkan tes serologis yang mendeteksi antibodi. Pada 6 April 2020, tidak satu pun dari ini yang terbukti cukup akurat yang disetujui untuk digunakan secara luas. Di Amerika Serikat, uji serologis yang dikembangkan oleh Cellex telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh laboratorium bersertifikat saja. Fitur pencitraan karakteristik pada radiografi dan komputer termografi CT dari orang yang simptomatik termasuk kekuruhan kaca tanah perifer asimetris dan tidak ada infusi pleura. Masyarakat Radiologi Italia sedang menyusun basis data online internasional untuk temuan pencitraan kasus yang terkonfirmasi karena tumpang tindih dengan infeksi lain seperti adenovirus. Pencitraan tanpa konfirmasi oleh PCR adalah spesifitas terbatas dalam mengidentifikasi COVID-19. Sebuah penelitian besar di Tiongkok membandingkan hasil CT dada dengan PCR menunjukkan bahwa meskipun pencitraan yang kurang spesifik untuk infeksi, pencitraan lebih cepat dan lebih sensitif, menunjukkan pertimbangan sebagai alat screening di daerah epidemi. Jaringan saraf konvolusional berbasis kecerdasan buatan telah dikembangkan untuk mendeteksi virus, pencitraan virus dengan radiografi. Pencegahan. Strategi untuk mencegah penularan COVID ini yang semakin menyebar luas di seluruh dunia, termasuk menjaga kebersihan pribadi, yaitu dengan mencuci tangan dan menghindari menyentuh mata, hidung atau mulut tangan yang tidak dicuci, atau dalam batu atau bersin ke dalam jaringan dan menempatkan jaringan langsung ke wadah limbah. Mereka yang mungkin sudah terkena infeksi disarankan untuk memakai masker bedah di tempat umum. Tindakan jarak fisik ini digunakan untuk mencegah penularan COVID-19. Penyediaan layanan kesehatan yang merawat seseorang yang mungkin terinfeksi disarankan untuk menggunakan tindakan pencegahan standar, tindakan pencegahan kontak, dan pelindung mata. Banyak pemerintah yang telah membatasi atau menyarankan agar semua perjalanan yang tidak penting dari negara ke daerah yang terkena wabah. Namun virus ini sudah menyebar di komunitas sebagian besar di seluruh dunia dan banyak yang tidak tahu di mana bagaimana virus ini terinfeksi. Kesalahpahaman yang beredar tentang bagaimana pencegahan infeksi biasanya berkumur-kumur dengan obat kumur tidaklah efektif. Tidak ada vaksin COVID-19, meskipun banyak organisasi bekerja untuk mengembangkan atau berusaha mengembangkan dan menemukan solusi atau mencari-cari vaksin yang tepat untuk membunuh rantai virus. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan dianjurkan untuk mencegah penyebaran penyakit. CDC merekomendasikan agar orang sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah makan dan sebelum makan, setelah meniup hidung, batuk atau bersin. Ini karena di luar tubuh manusia, virus ini dibunuh oleh sabun rumah tangga atau deterjen yang dapat mengeluarkan gelembung-gelembung pelindungnya.
CDC selanjutnya merekomendasi penggunaan sanitizer tangan yang berbasis alkohol dengan setidaknya 60% alkohol berdasarkan volume ketika sabun dan air tidak tersedia. WHO menyarankan orang yang tidak menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Yang selanjutnya yaitu membersihkan permukaan. Permukaan dapat dekontaminasi dengan sejumlah larutan dalam 1 menit paparan. Disinfektan untuk permukaan stainless steel termasuk 62 sampai 71% etanol, 50 sampai 100% isopropanol, 0,1% natrium hipoklorid dan 0,5% hidrogen peroksida dan 0,2 sampai 7,5% povidon iodin. Solusi lain seperti benzalkonium klorida dan klorheksidin glukonat kurang efektif. CDC merekomendasikan bahwa jika kasus COVID ini dicurigai atau dikonfirmasi di fasilitas seperti kantor atau tempat penitipan anak, semua area seperti kantor, kamar mandi, dan area umum, peralatan elektronik seperti tablet, layar sentuh, keyboard, dan remote control, dan ATM mesin digunakan oleh orang sakit dan disinfeksi. Selanjutnya masker wajah dan kebersihan pernafasan. Organisasi Kesehatan merekomendasikan agar setiap keluar rumah menggunakan masker dan menutup mulut dan hidung mereka dengan siku tertutup atau tisu ketika batuk atau bersin. Segera membuang tisu apapun. Masker bedah direkomendasikan bagi mereka yang mungkin terinfeksi. Karena memakai topeng pada saat membatasi volume dan jarak tempuh tetesan dan ekspirasi yang tersebar saat berbicara, bersin, dan batuk. WHO telah mengeluarkan instruksi kapan dan bagaimana menggunakan masker. Masker juga telah direkomendasikan untuk digunakan untuk mereka yang merawat seseorang yang mungkin diderita penyakit tersebut. WHO merekomendasikan orang yang sehat menggunakan masker hanya jika beresiko tinggi seperti mereka yang merawat dengan COVID-19. Di Cina, Amerika Serikat, di antara negara-negara lain telah mendorong penggunaan masker wajah atau kain penutup wajah lebih umum oleh anggota masyarakat untuk membatasi penyebaran virus oleh individu tanpa gejala. Beberapa pemerintahan nasional maupun nasional telah membuat mengenakan masker wajib. Buat rekomendasi menggunakan topeng menjadi bahan perdebatan. Yang selanjutnya adalah social distancing, itu jarak sosial, termasuk tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran penyakit yang meminimalkan kontak erat dengan individu. Metode termasuk karantina, pembatasan perjalanan, penutupan sekolah, tempat kerja, stadion, teater, atau pusat pembelanjaan. Individu dapat menerapkan metode jarak sosial dengan tinggal di rumah, membatasi perjalanan, menghindari daerah ramai, menggunakan salam tanpa kontak secara fisik, dan menjauhkan diri dari orang lain. Banyak pemerintah sekarang yang mengamatkan atau merekomendasikan jarak sosial di daerah-daerah terkena dampak wabah. Ukuran pengumpulan maksimum yang direkomendasikan oleh Badan Pemerintah Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan yang dikurangi cepat dari 250 yang diketahui menyebar di suatu wilayah menjadi 50 orang dan kemudian menjadi 10. Pada 22 Maret 2020, Jerman melarang pertemuan publik dengan lebih dari 2 orang. Sebuah tinjauan Cochrane menemukan bahwa karantina awal dengan tindakan kesehatan masyarakat lainnya efektif dalam membatasi pandemi. Tetapi cara terbaik untuk mengadopsi dan melonggar kebijakan tidak pasti karena kondisi setempat bervariasi. Orang dewasa yang lebih tua, mereka yang memiliki kondisi medis
mendasar seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit pernapasan, hipertensi, sistem kekebalan tubuh yang dikompromikan, menghadapi peningkatan risiko penyakit serius dan komplikasi yang telah disarankan oleh CDC untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin atau area masyarakat wabah. Pada akhir Maret 2020, WHO dan badan kesehatan lainnya mulai mengganti penggunaan jarak sosial dengan jarak fisik untuk mengklarifikasi bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi kontak fisik dengan tetap menjaga hubungan sosial baik secara virtual maupun jarak. Penggunaan istilah jarak sosial telah menyebabkan implikasi bahwa orang harus terlibat dalam isolasi sosial yang lengkap daripada mendorong mereka untuk tetap berhubungan dengan orang lain melalui cara alternatif. Beberapa pihak wewenang telah mengeluarkan pedoman kesehatan seksual untuk digunakan selama pandemi. Ini termasuk rekomendasi berhubungan seks hanya dengan orang tinggal bersama Anda dan tidak memiliki virus dan gejala virus. Selanjutnya itu isolasi diri di rumah. Isolasi diri di rumah telah merekomendasikan untuk mereka yang diagnosis dengan COVID-19. Mereka mencurigai mereka telah terinfeksi. Badan-badan kesehatan telah mengeluarkan instruksi terperinci untuk isolasi diri yang tepat. Banyak pemerintah yang mengamatkan merekomendasikan karantina mandiri untuk seluruh populasi yang tinggal di daerah yang terkena dampak. Instruksi karantina mandiri yang terkuat telah diberikan kepada mereka yang berada dalam kelompok berisiko tinggi. Mereka yang mungkin telah terpapar pada seseorang dengan COVID-19 dan mereka baru-baru ini berpergian ke suatu negara atau wilayah yang dengan penularan luas telah disarankan untuk melakukan karantina diri selama 14 hari di rumah dari waktu yang terpapar terakhir yang mungkin. Strategi dalam pengendalian wabah adalah yaitu penahanan dan penindasan dan mitigasi. Penahanan dilakukan pada tahap awal wabah yang bertujuan untuk melacak dan mengisolasi mereka terinfeksi serta memperkenalkan langkah-langkah lain untuk pengendalian infeksi dan vaksinasi untuk menghentikan penyebaran penyakit ke seluruh populasi. Ketika tidak mungkin lagi menyebarkan penyebaran penyakit, upaya kemudian beralih ke tahap mitigasi. Langkah-langkah ini diambil untuk memperlambat penyebaran dan mengurangi dampak pada sistem perawatan dan kesehatan dan masyarakat. Kombinasi tindakan penahanan dan mitigasi dapat dilakukan pada saat yang sama. Penindasan membutuhkan tindakan yang lebih ekstrim dan membalikkan pandemi dengan mengurangi jumlah reproduksi dasar yang menjadi kurang dari 1. Bagian dari pengelolaan wabah penyakit menular berusaha untuk menurunkan puncak pandemi yang dikenal dengan meratakan kurva pandemi. Ini mengurangi risiko kewalahan layanan kesehatan dan menyediakan lebih banyak waktu untuk pengembangan vaksin dan perawatan. Intervensi non-farmasi yang dapat menangani wabah ini meliputi tindakan-tindakan pencegahan pribadi seperti kebersihan tangan, memakai masker wajah, karantina sendiri, langkah-langkah komunitas yang ditujukan untuk menjaga jarak fisik seperti menutup sekolah, membatalkan cara pengumpulan massal, pelibatan masyarakat untuk mendorong penerimaan dan partisipasi dalam intervensi semacam itu, serta langkah-langkah lingkungan seperti pembersihan permukaan. Tindakan yang lebih drastis bertujuan untuk mengatasi wabah itu diambil dari Cina, begitu keparahan wabah menjadi jelas, seperti mengkarantina seluruh kota dan memberlakukan larangan perjalanan yang ketat. Negara-negara lain mengadopsi berbagai langkah bertujuan untuk membatasi penyebaran virus. Korea Selatan memperkenalkan penapisan massal dan karantina setempat, mengeluarkan peringatan tentang pergerakan orang terinfeksi. Singapura memberikan dukungan keuangan bagi mereka yang terinfeksi mengkarantina diri mereka sendiri dengan mengenakan denda besar bagi yang mereka gagal melakukannya. Taiwan meningkatkan produksi masker dan menghukum penimbunan pasukan medis. Simulasi untuk Inggris Raya Amerika Serikat menunjukkan bahwa mitigasi tak memperlambat tetapi tidak menghentikan penyebaran pandemi, dan penindasan membalik
pertumbuhan epidemi memiliki tantangan besar. Kebijakan mitigasi yang optimal dapat mengurangi permintaan perawatan kesehatan puncak sebanyak 2/3 dan kematian hingga setengahnya. Tetapi masih banyak mengakibatkan ratusan ribu kematian dari sistem kesehatan yang berlebihan. Penindasan dapat lebih disukai tetapi tidak perlu dipertahankan selama virus tersebut beredar di populasi manusia, karena penularan sebaiknya cepat melambung ketika langkah-langkah santai. Intervensi jangka panjang untuk meningkatkan pandemi memiliki biaya sosial dan ekonomi yang besar. Kontak pelacakan. Pelacakan kontak adalah metode penting bagi otoritas kesehatan yang menentukan sumber infeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Penggunaan data lokasi dan ponsel pemerintah tujuan untuk menimbulkan masalah privasi dengan Amnesty International. Lebih dari 100 organisasi mengeluarkan pernyataan menyerukan batasan pengawasan semacam ini. Aplikasi seluler telah diterapkan untuk usaha penggunaan sukarela mulai dari 7 April 2020 dari solusi kelompok pakar bekerja pada solusi ramah privasi seperti penggunaan Bluetooth untuk mencatat kedekatan pengguna dengan ponsel lain. Pengguna kemudian dapat menerima pesan jika mereka telah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang kemudian dinyatakan COVID-19. Lalu pada 10 April 2020, Google dan Apple bersama-sama mengumumkan inisiatif untuk melacak kontak pelestarian privasi berdasarkan teknologi Bluetooth dan kriptografi. Sistem ini dimaksudkan untuk kemungkinan pemerintah membuat aplikasi pelacakan coronavirus resmi yang menjaga privasi dengan tujuan integrasi fungsi ini langsung ke platform seluler atau iOS dan Android. Kesehatan, meningkatkan kesehatan dan mengadaptasi layanan kesehatan untuk kebutuhan pasien COVID-19 digambarkan oleh WHO sebagai ukuran respon wabah yang mendasar. ECDC dan kantor regional Eropa WHO telah mengeluarkan pedoman untuk rumah sakit dan layanan kesehatan primer untuk pengalihan sumber daya di berbagai tingkatan. Dan meningkatkan kemampuan perawatan intensif dan melatih personil, meningkatkan jumlah ventilator dan tempat tidur yang tersedia. Karena keterbatasan dalam rantai pasokan standar, beberapa produsen mencetak materi perawatan kesehatan 3D seperti usap hidung dan bagian ventilator. Dalam satu contoh, ketika sebuah rumah sakit Italia membutuhkan katup ventilator, pemasok tidak dapat mengirimkan skala waktu yang diperlukan. Startup lokal melakukan rekayasa balik dan mencetak 100 katup yang diperlukan dalam semalam. Namun startup tersebut kemudian menerima ancaman hukum karena dugaan pelanggaran paten. Selanjutnya yaitu pengobatan. Tidak ada obat antivirus yang khusus disetujui oleh COVID-19, tetapi upaya pengembangan yang sedang dilakukan termasuk pengujian obat yang ada. Minum obat flu yang jual bebas, minum cairan istirahat membantu meringankan gejala tergantung tingkat keparahannya, terapi oksigen, cairan intravena, dan dukungan pernapasan mungkin diperlukan. Penggunaan steroid dapat memperburuk hasil. Beberapa senyawa sebelumnya disetujui untuk pengobatan penyakit virus lainnya yang sedang diselidiki untuk mengobati COVID-19. Awalnya ada berbagai teori tentang dimana kasus pertama sebut pasien 0 mungkin berasal. Kasus yang diketahui pertama kali Desember 1 Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Cina.
Dalam sebulan jumlah kasus virus corona di Hubei berangsur-angsur meningkat. Ini sebagian besar terkait dengan pasar grosir makanan laut di Hunan yang menjual hewan hidup. Salah satu teori virus berasal dari salah satu hewan ini. Ini kata lain memiliki asal zoonosis. Sekelompok radang paru-paru menyebabkan tidak diketahui dan dia mati pada tanggal 26 Desember dan dirawat oleh Dr. Zhang Xijian di Rumah Sakit Provinsi Hubei yang memberitahu CDC Jianghan Wuhan pada 27 Desember. Pada 30 Desember sekelompok dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan memberitahu rekan mereka tentang coronavirus mirip SARS. Komisi Kesehatan di Wuhan mengeluarkan pemberitahuan publik pada tanggal 31 Desember. 8 dari dokter ini termasuk Li Wenliang kemudian dinasihati oleh polisi karena menyebarkan desas-desus yang keliru. Dan lain Ivan yang ditegur oleh atasannya karena menaikkan alarm. Cukup banyak virus pneumonia yang tidak diketahui telah dilaporkan oleh otoritas kesehatan di Wuhan yang memicu penyelidikan pada awal Januari. Selama tahap awal jumlah virus bertambah menjadi 2 kali lipat setiap 7,5 hari. Pada awal pertengahan Januari 2020, virus ini menyebar provinsi-provinsi Cina lainnya yang dibantu oleh migrasi tahun baru di Cina. Wuhan menjadi pusat transportasi dan pertukaran kereta api utama. Wuhan menjadi pusat transportasi utama pada 20 Januari. Cina melaporkan hampir 140 kasus dalam satu hari, termasuk 2 orang di Beijing dan 1 di Shenzhen. Kemudian data resmi menunjukkan 2 orang di Beijing dan 1 di Shenzhen. Kemudian data resmi menunjukkan 6.174 orang telah mengembangkan gejala pada 20 Januari 2020. Sebuah laporan di Lancet pada 24 Januari 2020 penularan manusia sangat merekomendasikan alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan dan mengatakan pengujian untuk virus itu penting karena potensi pandeminya. Pada 26 Maret, Amerika Serikat telah menyusul Cina dan Italia dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi di dunia. Penelitian tentang genom coronavirus yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus COVID-19 di New York berasal dari wisatawan Eropa, bukan langsung dari Tiongkok atau negara ASEAN lainnya. Per 23 April 2020, lebih dari 2,7 juta kasus telah dilaporkan di seluruh dunia. Lebih dari 190.000 orang telah meninggal, lebih dari 738.000 telah pulih. Tanggapan domestik di sekitar 200 negara dan teritori memiliki setidaknya 1 kasus. Karena pandemi di Eropa, banyak negara di Schengen membatasi pergerakan bebas dan mengatur kontrol perbatasan. Reaksi internasional mencukupi tindakan pengendali ini seperti karantina dan jam malam, pesanan tetap di rumah, pesanan di tempat atau kuncian. Pada 12 April, hampir 27 juta orang atau sekitar 90% dari populasi berada di suatu wilayah penguncian di Amerika. Lebih dari 50 juta yang dalam penguncian di Filipina. Sekitar 59% orang dikurung di Afrika Selatan, 59 juta orang, dan 1,3 miliar orang dikurung di India. Pada tanggal 26 Maret, 1,7 miliar orang di seluruh dunia berada dalam semacam penguncian, yang meningkat menjadi 3,9 miliar orang 1 minggu kemudian, lebih dari setengah populasi dunia. Pada 16 April 2020, kasus telah dilaporkan semua negara kecuali Tajikistan dan Turkmenistan. Meskipun beberapa tersangka
tersebut memiliki kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi kembali 1 Desember di Wuhan dan satu laporan belum terkonfirmasi adalah 17 November. Dr. Zhang Jixian mengamati sekelompok kasus pneumonia yang menyebabkan tidak diketahui pada tanggal 26 Desember 2019 di mana rumah sakitnya memberitahu CDC Jianghan pada tanggal 27 Desember 2019 menunjukkan coronavirus mirip dengan SARS.